Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi ya terkait filsafat pendidikan. Jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep dasar filsafat pada bidang pendidikan. Oke, hal terpenting dalam sebuah kajian ilmu adalah pola pikir, pola dasar dan tujuan dan manfaat dari keberadaan ilmu tersebut. Jadi dalam mengkaji suatu ilmu itu harus ada 4 hal yang berhubungan dalam ilmu tersebut, terkait pemikirannya, konsep dasarnya, tujuannya, dan apa manfaatnya. Kemudian, jika diterapkan dalam pendidikan, maka lahirlah apa yang disebut dengan filsafat pendidikan, yang artinya adalah sebuah ilmu filsafat yang terfokus pada bidang pendidikan saja. Jadi di situ dia lebih fokusnya pada pendidikan saja. Kemudian, filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Sebenarnya di sini saat kita berbicara dengan pendidikan, maka semua hal itu pasti sangat berhubungan, entah itu ekonomi, sosial, terus matematika, semuanya bisa berhubungan karena pendidikan sangat luas ya kalau kita berbicara terkait tentang pendidikan. Dalam dasar kajiannya, di sini filsafat pendidikan yaitu belajar, mempelajari, memeriksa, memikirkan, menguji, atau menelaah. Jadi dalam pendidikan sendiri, suatu teori, suatu konsep yang telah ditemukan oleh seseorang, itu kita harus memeriksanya, memikirkannya, menguji, dan menelaah. Di situ konsep tersebut saat ini bisa diterima, tetapi belum tentu akan diterima selamanya oleh masyarakat, karena di situ ada perkembangan pemikiran, pengujian, dan penelaah dari suatu konsep tersebut. Bahwasanya perkembangan ilmu pengetahuan bisa disebabkan oleh perkembangan kebudayaan dan dinamika sosial. Jadi karena ada perkembangan budaya dan sosial inilah yang mengakibatkan ilmu pengetahuan ini bisa berkembang. Berdasarkan Bernadib mendefinisikan filsafat pendidikan sebagai ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Jadi di sini dengan adanya filsafat ini untuk menjawab semua permasalahan yang ditemukan di tengah masyarakat yang pastinya tentang pendidikan. Oke. Masalah-masalah pendidikan juga merupakan bagian dari cara berpikir filsafat secara umum. Berpikir filsafat secara umum itu maksudnya pandangan secara umum bagaimana tentang pendidikan itu sendiri. Pastinya orang berpikir sekolah untuk pandai. Itu kan pastinya umum. Sekolah untuk mencari teman itu secara umum. Pastinya kalau kita memiliki pemikiran filsafat, kita akan lebih dalam. Ya, kita akan lebih dalam. Coba kalian komentar, bisa di dalam kolom komentar untuk menyebutkan menurut kalian sekolah itu fungsinya untuk apa. Ya, coba anti mainstream. Ya, karena itu membuat kalian berpikir out of the box ya. Jadi bisa maksimal dalam pemanfaatannya. Tapi ingat pemanfaatannya harus bersifat positif. Ya, jangan sampai negatif. Oke, dalam filsafat pendidikan, seorang pengajar akan banyak belajar mengenai setiap elemen yang berkaitan dengan teknis dan teori di bidang pendidikan. Oleh karena itu, kalian sebagai calon guru maka akan memperoleh biasanya teori-teori ya, teori-teori kependidikan, telah kurikulum, terus teori belajar. Nah, itu berhubungan sekali dengan teknisnya nanti. Kemudian filsafat pendidikan selalu berusaha untuk memahami pendidikan secara lebih mendalam dan menafsirkan dengan menggunakan konsep-konsep umum yang dapat menjadi petunjuk atau arah bagi tujuan-tujuan dan kebijakan pendidikan. Jadi dengan adanya filsafat ini intinya nanti pemerintah bisa menerapkan kebijakan pendidikan, seharusnya di situ ada tokoh-tokoh yang menggunakan konsep filsafat pendidikan yang sekiranya filsafat tersebut akan cocok dengan pendidikan atau karakter yang ada di Indonesia. Untuk dasar kajiannya sendiri, teori dapat dipalsukan. Ya, fakta ini bias terjadi dalam ilmu pengetahuan. Jadi, kita semua bisa membuat suatu teori. Contohnya, teori manusia pertama kita katanya Darwin berasal dari monyet. Apakah benar seperti itu? Jadi di situ suatu teori itu konspiratif atau bagaimana, itu tergantung bagaimana kita menerima teori tersebut. Apakah kita percaya begitu saja atau kita harus menelaah terlebih dahulu, ataukah kita berada dari golongan orang tersebut sehingga kita akan percaya? Sangat banyak sekali ilmu yang beredar di kalangan masyarakat. Contohnya saat ini COVID, terkait COVID. Bagaimana teori COVID yang menyebar luas di masyarakat? Bagaimana pendapat kalian terkait teori tersebut? Apakah COVID itu memang ada atau memang tidak ada? Segala sesuatu yang terjadi harus dilihat filosofinya. Mengapa itu ada?
mengapa itu diadakan, untuk siapa, bagaimana kemanfaatannya, bagaimana keberlanjutannya. Nah, jadi di sini dasar kajian dari suatu pendidikan, maka di situ ada 5 hal ini yang perlu kalian jawab secara detail. Jadi seorang pendidik menggunakan membuat suatu konsep pendidikan harus meliputi dari 5 hal pertanyaan ini. Konsepnya di situ mengapa dan bagaimana. Sejumlah pertanyaan lain yang dapat memperkuat keberadaan teori tersebut. Nah, berarti sejumlah pertanyaan lain itu bisa dikembangkan lagi ya pertanyaan lain ini dikarenakan menggunakan konsep 5W1H. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dicari jawabannya agar apa yang ada dan berkembang bisa dicermati dengan seksama. Jadi selama kalian menyusun suatu teori atau filsafat pendidikan di sini, maka harus minimal menjawab dari 5 pertanyaan ini. Oke. Tujuannya itu apa? Kita pahami dengan benar bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa berdiri sendiri. Nah, seperti di awal tadi saya mengatakan, saat kita berbicara filsafat pendidikan, bukan berarti kita sepenuhnya pendidikan semua yang kita bicarakan. Semua hal pasti berhubungan, entah matematika, ekonomi, sosial, geografi, dan ataupun agama. Ya, seperti konsep spiritual dan intelektual yang sudah kita bahas di minggu kemarin. Keberadaannya sangat bergantung pada dinamika masyarakat, para pemikir atau orang-orang yang peduli dan menganggap ilmu pengetahuan bisa dikembangkan. Jadi intinya ilmu itu akan berkembang tergantung pada dinamika masyarakat, bagaimana perspektif atau pandangan dari masyarakat. Bagaimana para pemikir. Nah, jadi para pemikir itu artinya orang-orang yang peduli atau ilmuwan di sini. Mahasiswa saya rasa itu bisa membuat perubahan ya, karena di situ sebagai para pemikir, karena ini momen buat kalian untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan ya, karena kalian kan mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, jadi dua komponen ini adanya dinamika pergerakan dari masyarakat dan para pemikir. Ya, jadi para pemikir itu gak cuma hanya untuk orang tua saja, profesor saja, tidak semuanya yang maksimal dalam bidang tertentu, maka di situ disebut para pemikir. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, cipta, rasa maupun karsa, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Jadi konsep pendidikan itu untuk memaksimalkan potensi yang ada, lebih tepatnya sih bakat dan minat. Harus adanya keseimbangan antara bakat dan minat. Bakat tidak akan maksimal jika tidak ada minat. Begitu pula minat. Kalau misal kita sangat minat tapi kita tidak berbakat, maka itu juga tidak bisa maksimal. Hal yang terpenting adalah adanya bakat dan minat. Tetapi dari dua hal tersebut, yang mempengaruhi dua hal tersebut adalah usaha kita sendiri. Baik dalam potensi fisik kita, cipta kita, rasa, dan karsa kita. Nah, mungkin siapa yang bisa menjelaskan perbedaan dari cipta, rasa, dan karsa dengan memberikan contoh masing-masing ya. Ya, silahkan ketik di kolom komentar. Menurut Ali Sebani, secara khusus menjelaskan bahwa tujuan filsafat pendidikan sebagai berikut. Untuk membantu para perencana, ya jadi para perencana seperti pemerintah dan pelaksana pendidikan untuk membentuk suatu pemikiran yang sehat tentang pendidikan. Makanya dari tahun ke tahun kurikulum pendidikan itu terus berkembang, mengikuti berkembangnya dinamika yang ada di masyarakat. Memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Dengan berpikir filsafat, seseorang bisa menjadi manusia lebih mendidik dan membangun dirinya sendiri. Seseorang dapat menjadi orang dapat berpikir sendiri. Jadi intinya dengan fenomena pendidikan yang ada di saat ini, kita harus bisa lebih peka. Kita harus menjadi orang yang solutif ya, jangan hanya berkritik. Saya sangat percaya sama mahasiswa saat ini. Kalian sangat bebas untuk mengkritik, tetapi harus memberikan dengan solusinya. Dikarenakan apa? Filsafat pendidikan itu kalau kita cuma berbicara terkait masalah, kita akan menemukan banyak permasalahan. Tapi yang akan susah adalah mencari solusinya. Jadi setiap ada permasalahan yang ditemukan, minimal kalian harus menemukan satu solusi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Seperti biasa untuk absensi dan komentar, pertanyaan jawaban silahkan ketik di kolom komentar. Saya akhiri, ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.